Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani Alfinadira dari Offering Air. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang gerak harmonik sederhana teredam yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode untuk mendeskripsikan redaman osilasi. Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa energi dari sebuah osilator dituliskan sebagai E sama dengan setengah MA kuadrat kali Omega kuadrat atau sama dengan setengah SA kuadrat, yang berarti bahwa energi sebanding dengan kuadrat amplitudenya. Dengan adanya gaya redaman, amplitudo akan melurut terhadap waktu sebagai E pangkat min RT per 2M, sehingga energinya akan sebanding dengan E pangkat min RT per 2M kuadrat. Maka, semakin besar nilai gaya redaman R, semakin cepat pula peluruhan amplitudo dan energi, sehingga kita dapat menggunakan faktor eksponensial untuk menyatakan laju berkurangnya amplitudo dan energi. Nah, rumus ini juga dapat digunakan untuk mengukur laju ketika amplitudonya itu menghilang. Misalkan kita memiliki pernyataan bahwa X sama dengan A dikali E pangkat min RT per 2M kali sin omega aksen T plus Pi dengan Pi sama dengan Pi per 2 atau 90, maka kita tahu bahwa dalam matematika sin 90 plus theta itu sama dengan cos theta, sehingga kita bisa menuliskan sin omega aksen T plus Pi menjadi cos omega aksen T, sehingga X-nya menjadi A0 dikali E pangkat min RT per 2M dikali cos omega aksen T dengan X sama dengan A0 pada T sama dengan 0. Maka perilakunya akan mengikuti kurva berikut. Nah, jika periode dari osilasinya ialah T aksen di mana omega aksen sama dengan 2pi per T aksen. Kemudian untuk satu periode berikutnya, amplitudonya itu diberikan oleh A1 sama dengan A0 dikali E pangkat min R per 2M kali T aksen. Dapat dilihat pada kurva berikut ini. Sehingga A0 per A1 itu sama dengan E pangkat R T aksen per 2M atau sama dengan E pangkat delta, di mana delta ini memiliki nilai R per 2M dikali T aksen atau sama dengan log E dari A0 per A1 yang disebut sebagai penurunan logaritmik. Nah, penurunan logaritmik merupakan logaritma rasio dari dua amplitudo osilasi yang dipisahkan oleh satu periode. Amplitudo yang lebih besar akan menjadi pembilang saat E pangkat delta lebih dari 1, sehingga A0 per AN itu dituliskan menjadi E pangkat N dikali delta. Secara eksperimental, nilai dari delta paling baik ditemukan dengan cara membandingkan amplitudo osilasi yang dipisahkan oleh N periode. Nah, grafik dari log E dari A0 per AN terhadap N untuk nilai N yang berbeda akan memiliki kemiringan delta. Kemudian, waktu relaksasi atau modulus peluruhan. Cara lain untuk mengekspresikan efek redaman ialah melalui waktu yang dibutuhkan untuk amplitudo meluruh menjadi E pangkat minus 1 atau 0,368 dari nilai aslinya A0. Nah, waktu ini disebut sebagai waktu relaksasi atau modulus peluruhan, yang besar amplitudenya yaitu AT sama dengan A0 dikali E pangkat min RT per 2M atau sama dengan A0 dikali E pangkat minus 1 saat T sama dengan 2M per R. Kemudian faktor kualitas atau nilai Q dari osilator harmonik sederhana teredam. Ini digunakan untuk mengukur laju perubahan energi. Nah, sejak peluruhan amplitudo dinyatakan oleh A sama dengan A0 dikali E pangkat min RT per 2M, maka peluruhan energi itu sebanding dengan kuadrat amplitudonya, atau dapat ditulis bahwa E-nya sama dengan E0 dikali E pangkat min R per M dikali T, di mana E0-nya itu merupakan nilai energi saat T-nya sama dengan 0. Nah, waktu yang dibutuhkan energi E meluruh menjadi E0 kali E pangkat minus 1 itu diberikan oleh T sama dengan M per R sekon. Selama waktu tersebut, osilator akan bergetar melalui omega aksen M per R radian. Nah, definisi faktor kualitas Q sama dengan omega aksen M per R
ini merupakan jumlah radian yang dilalui sistem teredam berosilasi sebagai energi yang meluruh terhadap E sama dengan E0 dikali E pangkat minus 1. Apabila R-nya kecil dan Q sangat besar, maka S per M itu jauh lebih besar nilainya dari R kuadrat per 4M kuadrat. Sehingga omega aksen itu mendekati omega 0 yang sama dengan S per M pangkat 1 per 2. Sehingga kita dapat menuliskan dengan perkiraan yang sangat dekat menjadi Q sama dengan omega 0 M per R yang merupakan konstanta untuk sistem teredam. Sehingga energinya dapat kita tulis menjadi E sama dengan E0 dikali E pangkat min R per M dikali T, atau sama dengan E0 dikali E pangkat min omega 0 T per Q. Nah, Q itu merupakan konstanta yang menunjukkan rasio antara energi yang disimpan dalam sistem per energi yang hilang tiap siklusnya, yang juga konstan untuk Q per 2Pi yang sama dengan omega 0M per 2Pr atau sama dengan V0M per R yang merupakan jumlah siklus yang dilalui sistem untuk meluruh menjadi E0 dikali E pangkat minus 1 jika E sama dengan E0 dikali E pangkat min R per MT, maka energi yang hilang setiap siklusnya ialah minus delta E. Nah, minus delta E ini sama dengan dE per dt dikalikan delta T. Sehingga didapatkan minus L per M dikali E dikali 1 per V aksen. Nah, delta T sendiri memiliki nilai yaitu 1 per V aksen atau sama dengan T aksen. Nah, rasio antara energi yang disimpan dalam sistem per energi yang hilang per siklusnya itu ialah E per minus delta E yang sama dengan V aksen M per R atau sebanding dengan V0 M per R yang sama dengan Q per 2Pi. Nah, selanjutnya adalah disipasi energi. Kita tahu bahwa adanya gaya resistif yang mengurangi amplitudo osilasi terhadap waktu saat energinya dihamburkan. Energi total tetap itu merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial, yang rumusnya ialah sebagai berikut. Nah, namun turunan energi terhadap waktunya itu bukan nol, akan tetapi negatif, karena energinya itu yang menghilang. Sehingga dituliskan turunan energi terhadap waktunya ialah minus R x dot kuadrat yang merupakan kecepatan melakukan usaha melawan gaya geser. Selanjutnya ialah GHS teredam di sirkuit listrik. Pada dasarnya, persamaan GHS teredam di sirkuit listrik ini sama dengan GHS teredam pada sistem mekanik. Namun, hanya saja persamaan gaya pada osilator mekanik itu diganti menjadi persamaan tegangan pada rangkaian listrik, induktasi, hambatan, dan kapasitansi. Seperti pada gambar ini. Nah, dari gambar ini diketahui jumlah tegangan di sekitar rangkaiannya itu diberikan dari hukum Kirchhoff sebagai L dI per dt plus L kali I plus Q per C itu sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis juga sebagai L Q dot 2 plus R Q dot plus Q per C sama dengan 0. Nah, dengan perbandingan dengan solusi X pada kasus mekanik, maka kita bisa tahu besar muatannya Q, yaitu Q0 dikali E pangkat min RT per 2L plus minus R kuadrat per 4L kuadrat min 1 per LC pangkat 1 per 2T, yang mana 1 per LC itu lebih besar dari R kuadrat per 4L kuadrat, yang akan memberikan perilaku osilasi pada sebuah frekuensi omega kuadrat sama dengan 1 per LC min R kuadrat per 4L kuadrat. Nah, dari suku peluruhan eksponensial, kita melihat bahwa R per L itu memiliki dimensi inverse waktu, atau omega, sehingga omega dikali L ini akan memiliki dimensi R, yang mana omega dikali L itu diukur dalam ohm. Nah, sekian tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.